Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu dan Bapak peserta IHT yang saya banggakan, saya hormati, saya banggakan. Giliran saya sekarang tampil sebagai narasumber dalam acara ini. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama menyepakati kegiatan ini dengan cara bahwa kita harus tepat kepada waktu, ya. Jadi waktu kita dalam kegiatan ini kita batasi hanya 10 menit saja, mengingat nanti kegiatan ini akan kita videokan. Baik, Ibu dan Bapak, saya akan mengambil materi yaitu tentang assessment. Nah, Ibu dan Bapak, sebagai bahan pengetahuan saja bahwa assessment ini sebetulnya adalah sering kita dengar, kita lakukan ya, dalam bentuk penilaian. Tetapi sekarang istilahnya di dalam sekolah penggerak ini bernama assessment. Dan assessment ini kita bagi menjadi 3, Bapak Ibu ya. Jadi assessment itu ada assessment diagnostik. Nah ini yang belum pernah kita pakai ketika kita melakukan penilaian, assessment formatif dan sumatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan, saya akan bagikan share screen-nya, agar Ibu dan Bapak bisa melihat tayangan berikut ini. Bagaimana Ibu dan Bapak, sudah terlihat muka saya? Ya, bukan muka Bapak, Pak, tapi ini ya, terlihat assessment formatif materinya. Ya, baik, sudah terlihat share-nya dan wajah saya terlihat. Ibu dan Bapak, ini kita ambil dari modul sekolah penggerak, ya. Ibu dan Bapak sudah mempelajarinya, bahwa assessment ini kita akan mencoba untuk kita pelajari bersama, ya. Ibu dan Bapak, barangkali sebelum saya lanjutkan, mohon tanggapannya dulu. Apa yang dimaksud atau yang sudah Ibu Bapak pahami tentang kegiatan formatif atau sumatif? Ya, silakan. Ada yang bisa memberi komentar. Bagaimana dengan Bapak Aswan? Silakan. Oh ya, terima kasih Pak Budi atas waktunya tentang asesmen formatif dan sumatif. Sebentar ya. Pak, ada tamu dulu. Baik Pak, silakan Pak. Jadi apa yang sudah saya Pak Budi, Pak. Sama Bu Yen dulu, Bu Yen. Satu-satu ya, satu-satu ya, Pak Aswan dulu ya. Ibu sabar Bu, ya. Oh baik Pak Budi. Silakan Pak Aswan. Pak Aswan izin ke belakang kayaknya Pak Budi. Sebentar, izin dulu, dilanjut aja sama Bu Yen, ada orang tuh, jadi nggak enak. Ya silakan. Kalau begitu coba saya persilakan Bu Yeyen untuk mencoba apa yang sudah Ibu Yeyen pahami mengenai formatif dan sumatif. Gitu. Silakan Bu Yeyen. Baik Pak Budi, asesmen formatif adalah asesmen yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif adalah asesmen yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran, pada akhir satu materi ya, pada akhir pembelajaran satu materi. Itu mungkin secara secara sekilas untuk membedakan mana asesmen formatif dan apa asesmen sumatif. Iya, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Barangkali bisa ditambahkan oleh Pak Tujri ya. Kira-kira lebih menukik lagi apa yang dimaksud dengan formatif. Tadi sudah disampaikan definisinya. Kira-kira yang langsung real contohnya begitu seperti apa dan apa manfaatnya begitu. Ya, kalau tadi saya sepakat sama Bu Yeyen ya bahwa untuk formatif ini digunakan di tengah pembelajaran. Jadi untuk mengetahui sejauh mana anak-anak menguasai materi yang sudah disampaikan. Sedangkan untuk yang sumatif ini digunakan di akhir pembelajaran, misalkan seperti PAT, UAS dan sebagainya. Itu mungkin Pak Budi. Iya. Terima kasih Pak Tujri dan Bu Yeyen atas tanggapannya. Barangkali ada tambahan dari Pak Aswan?
tentang pemahaman Bapak Aswan terhadap asesmen formatif dan sumatif itu. Terima kasih Pak Budi. Mohon maaf barusan terganggu. Ya seperti halnya yang namanya asesmen formatif itu ya diantaranya ya menurut saya itu ya adalah penilaian tentang ya sumatif pertama gitu atau formatif pertama yang akhirnya setelah mempelajari maka ada istilahnya sumatif ya. Ya. Nah, itu kira-kira menurut saya ya. Jadi refleksi proses pembelajaran lah gitulah kira-kira. Ya. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Oke. Semuanya sudah berpendapat dan semua pendapatnya bisa mendukung pemahaman kita terhadap sebuah asesmen ya. Asesmen yang kita kenal ya seperti yang terlihat pada caption ini adalah assessment S, assessment for, dan assessment of gitu ya. Jadi assessment S atau sebagai dan assessment for untuk dan assessment of. Nah, di dalam pembelajaran kita kali ini kita selalu menitik beratkan bahwa asesmen yang sering dipakai oleh para rekan-rekan guru kita itu adalah asesmen sumatif, yaitu nilai akhir. Ya, nilai akhir itu berupa rangkaian penilaian yang dia sudah lakukan. Ini jarang sekali penggunaan asesmen formatifnya, ya. Nah, oleh karena itu, karena tadi adalah untuk merefleksikan atau melihat hasil pembelajaran, maka kita merasa perlu bahwa asesmen sumatif itu, asesmen formatif itu perlu dibudayakan. Nah, oleh karena itu, Ibu dan Bapak, kita harus memahami dulu apa yang dijadikan asesmen formatif. Nah, ini asesmen formatif itu adalah secara konsep gitu ya, dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, kemajuan akademik selama pembelajaran. Sedangkan sumatif di akhir pembelajaran. Ya, Ibu dan Bapak, tentu saja apabila kita melihat ini adalah pekerjaan yang kelihatannya merisaukan kepada guru yang kalau kita beri tugas banyak muridnya gitu ya, banyak tanggung jawab guru terhadap murid yang kelasnya besar gitu. Karena dalam proses ini si guru itu harus melihat apakah yang sudah disampaikannya itu mendapat timbal balik atau tidak dari peserta didiknya itu. Nah, oleh karena itu asesmen formatif ini belum menjadi budaya di pembelajaran yang kita lakukan. Oleh karena itu pada saat ini barangkali ke depan kita sudah bisa memberikan penilaian apakah guru-guru melakukan asesmen formatif. Ada juga asesmen itu bisa juga berupa irisan, ya, irisan antara formatif dan sumatif. Bapak Ibu bisa mempelajari, memperdalam lebih lanjut untuk ini. Nah, ini Bapak Ibu, pendidikan yang sedang kita lakukan ini biasanya assessment of learning-nya itu artinya hasil atau sumatifnya itu paling dominan, ya, karena ada ulangan bersama kadang-kadang di akhir semester itu, ya, sehingga ketika mau membuat penilaian itu guru-guru kelihatannya lebih senang membuat soal itu di akhir, ya, di akhir pembelajaran atau di semester, biasanya di bulan Desember atau di bulan Juni, ya, seperti kemarin kita juga sudah melakukan penilaian karena difasilitasi dengan penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Tetapi yang ingin kita kembangkan di sini di program sekolah penggerak itu dua-duanya ini bisa berjalan. Jadi di ujung juga ada penilaian itu, di tengah-tengah juga ada, ya. Nah, apakah pendapat Ibu dan Bapak, ini saya minta pendapat lagi, bagaimana caranya nilai-nilai di tengah atau formatif ini bisa diapresiasi baik oleh siswa ataupun oleh orang tua sehingga guru itu bersemangat melakukan penilaian formatif. Ya, saya mohon tanggapannya. Bila tidak ada yang tanggapan, saya akan tunjuk saja, ya. Silakan. Sebentar Pak. Ya, sebentar. Silakan Pak Aswan. Ini terkait dengan dilihat dari penekanan pada asesmen formatif, Pak. Ya. Antara kondisi saat ini dengan harapan kurikulum baru, ya. Ya. Di sini ada seperti tadi Bapak sampaikan, yaitu dengan of, for, dan as. Ya. Ya. Ini artinya jadi
penilaian terhadap, penilaian untuk, dan penilaian sebagai. Nah, Ya, sebagai. tadi kan Bapak bilang penilaian sebagai ini yang ke depan, tapi ternyata di slide Bapak itu bahwa S itu adalah penilaian terakhir nih sebagainya. Itu kenapa jadi begini, Pak? Begini Pak, pada kondisi saat ini kita lihat seolah-olah dalam bentuk timbangan itu ya Pak ya, assessment of learning atau hasil yang paling dominan, anggaplah assessment of learning itu adalah sumatif. Jadi sumatif itu paling diminati oleh guru, siswa, dan orang tua. Karena itu nanti ujung-ujungnya jadi nilai raport begitu kan selama ini. Nah sedangkan pada kurikulum yang baru ini, karena proses itu lebih diutamakan sekarang, seperti yang sudah kita pelajari di modul-modul sebelumnya, bahwa proses ini sekarang menjadi bagian penilaian yang paling penting untuk disampaikan kepada orang tua atau anak, sehingga proses itu nanti dideskripsikan. Tapi bukan berarti nilai akhir itu tidak ada, atau penilaian akhir semester, akhir tahun itu bukan berarti tidak ada. Hanya mungkin bobotnya, kalau kita lihat gambarnya, sekarang bobotnya yang core learning dan S-learning itu harus menjadi lebih utama, lebih fokus ketimbang hasil langsung gitu ya, hasilnya gitu. Nah, oleh karena itu, ini bagaimana pendapat Ibu dan Bapak, bagaimana agar proses assessment for learning dan S-learning ini bisa benar-benar dinikmati oleh guru, tetapi juga bisa diketahui oleh orang tua dan siswa juga bisa menikmati. Ini kan tantangannya, karena kadang-kadang siswa itu kalau kita jadi guru misalnya, anak-anak besok ulangan, baru dia belajar. Kan sekarang tidak seperti itu, belajar sambil melakukan penilaian. Silakan Pak, Bu. Ya, Pak Budi. Ya. Saya Pak Budi. Ya, silakan. Kalau menurut saya ini yang memang harus diubah paradigmanya ya pada pada asesmen dengan kurikulum baru atau kurikulum sekolah penggerak ini. Nah, sebagaimana tayangan yang Pak Budi tampilkan bahwa untuk kondisi saat ini sebelum kita menggunakan kurikulum baru itu kan titik beratnya masih kepada assessment of learning. Betul. Kepada penilaian hasil pembelajaran begitu. Yeah. Nah, sementara untuk assessment for learning, bahwa assessment yang digunakan untuk pembelajaran dan assessment sebagai pembelajaran itu masih jarang dilakukan. Yeah. Ini yang justru sekarang itu harus lebih diberikan porsi yang lebih besar begitulah. Karena proses yang dilalui oleh anak selama pembelajaran itu yang akan menjadikan mengarahkan kepada hasil akhir. Nah, kalau prosesnya bagus, proses yang dilalui oleh anak itu juga bervariasi, kemudian juga anak juga bisa merefleksi sendiri kekurangan dia, kelemahannya masih di bagian yang mana sehingga dia bisa meningkatkan terus kemampuannya. Nah, ini yang mungkin di assessment S-learning dan assessment for learning itulah akan terjadi begitu. Nah, sebagai salah satu contoh, mungkin pada saat pembelajaran di kelas, pada saat misalnya ada satu materi, kemudian diberikan kesempatan berdiskusi, anak juga pada saat anak diskusi itu, anak akan belajar mengemukakan pendapat, kemudian juga bagaimana dia menanggapi pendapat orang lain, dan saat ada presentasi, anak juga akan menilai bagaimana penampilan temannya itu apakah sudah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Itu proses pembelajaran yang memang bagaimana menilai. Jadi anak ya assessment as learning dan assessment for learning. Nah, itu mungkin salah satu contoh ringan saja bahwa proses yang dilalui oleh anak itu akan sangat bermanfaat dan akan mendukung terhadap hasil begitu. Jadi dengan kata lain bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil, dan proses itu juga sangat penting untuk menentukan hasil. Itu mungkin Pak Budi. Terima kasih. Ya. Setuju dengan ini itu. Ya, kita coba langsung real di lapangan. Saya mau bertanya ini sama Bapak dan Ibu. Apakah penilaian tengah semester itu berupa assessment for learning atau S-learning, atau masih berupa assessment of learning yang namanya penilaian tengah semester? Kan ada nih di program-program sekolah itu ada tengah semester juga ada penilaian. Nah, menurut Bapak dan Ibu, itu kan bukan
penilaian akhir gitu ya, bukan penilaian akhir. Apakah itu masih berupa assessment-nya of learning atau anggaplah itu penilaian hasil belajar atau proses itu? Sepertinya Pak itu adalah hasil proses Pak. Masih proses. Kelihatannya masih proses ya itu. Karena guru itu ingin juga ya mengukur kemampuannya dengan cara mid semester itu. Ada feedbacknya bagi dia itu ya. Apakah ilmu-ilmu yang dikasihkan olehnya itu bisa terserap oleh peserta didik atau tidak, tapi tidak menjadi acuan pada waktu mid semester. Karena mungkin aja anak itu tidak mengikuti pelajaran dan seterusnya. Terus yang pertanyaan yang ini kembali lagi ke Bapak sebagai instruktur di sini. Saya kira ini kalau guru-guru kembali lagi ke mindset guru ya di sekolah kita. Kalau gurunya ingin lari, ingin sukses ya mari kita mungkin harus bisa mengikuti hal-hal seperti ini. Ya workshop dan semacam seperti ini. Tapi kalau memang dia monoton, sekolahnya jauh, repot juga nih untuk penerapan kurikulum baru ini. Begitu Pak menurut saya. Ya, terima kasih Pak Tuan ya. Jadi yang sudah dijelaskan Bu Yeyen seperti prosesnya itu yang belum kita laksanakan. Karena walaupun mid semester ujung-ujungnya hampir kayak sumatif, hanya mungkin materinya tidak terlalu banyak kan begitu ya. Tetapi jenis penilaiannya hampir kayak sumatif juga ya. Tapi bukan memberikan penilaian proses. Ibu dan Bapak, kalau kita lihat di sini ya, merubah paradigma itu seperti gambar ini gitu ya, mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik pada proses. Nah, ini perlu Ibu Bapak supaya murid-murid itu atau guru dengan memberikan ke murid itu mengalami pengetahuan, bukan hanya mendapatkan pengetahuan. Jadi bagaimana dia belajar tapi dia merasa berguna mempelajari apa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru itu. Nah, itu barangkali sebagai kata kunci dari kita itu. Ibu dan Bapak, karena kita sudah mempelajari itu semua, kita akan langsung kepada assessment yang tidak tertulis ya, yang assessmentnya yang tertulis dan tidak tertulis gitu, kita sudah bisa melihat di modul-modul yang sudah ada. Nah, Ibu dan Bapak, agak waktu kita juga sudah tidak terlalu banyak. Mari kita mengerjakan tugas berikut. Ibu dan Bapak tolong di-download, kemudian diisi dan disampaikan lagi begitu ya. Nanti dalam bentuk ini coba saya buat. Nah, seperti Ibu dan Bapak kan sudah mempelajari modul-modulnya. Nah, sekarang saya coba buat ini untuk Ibu dan Bapak isi. Pertama, nama peserta, ya nama Ibu dan Bapak, kemudian dari SMP mana atau dari lembaga mana. Kemudian rating pemahaman Anda dalam materi asesmen diagnostik. Ini yang awal tadi ya, yang kita sudah terangkan. Yang tadi lanjutannya kalau yang tadi. Nah, kalau dalam pemahaman diagnostik, Ibu dan Bapak paham yang mana ya? Kalau 1 tidak paham, 2 kurang paham, 3 cukup paham, 4 paham, 5 sangat paham gitu ya. Nah, itu dicoba dikerjakan, kemudian diisi, kemudian di-share. Kemudian tuliskan dalam bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik non-kognitif dan ada asesmen kognitif ya. Kemudian buatlah contoh asesmen sumatif, formatif, sumatif, ini mohon maaf salah tugasnya ini. Formatif, yang ini formatif ya. Ini salah ketik ini. Guru kapital semua, Pak. Oh ya, maaf. Guru kapital, Pak. Saya tidak suka kapitalisme soalnya, jadi aduh. Iya. Itu formatif. Iya. Formatif dan sumatif ya sesuai Bapak Ibu ampu, karena saya mengajarkan di beberapa modul, ini silahkan dibuat contohnya, kalau sudah selesai nanti dikirimkan ke saya. Yang pertama adalah mengenai pemahaman, Ibu tinggal memberi lingkaran saja kepada nomornya gitu kan. Yang kedua, tuliskan dalam bahasa sendiri bagaimana melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen kognitif ya, yang sudah kita pelajari bersama-sama sebelum yang tadi formatif dan sumatif. Kemudian tadi kita sudah masuk ke formatif sumatif, tinggal disebutkan jenis asesmennya ya. Saya rasa tugasnya bisa dikumpulkan dalam waktu
1 hari Bapak Ibu cukup waktunya 1 hari? Siap, cukup Bu. Cukup ya Pak, 1 cukup, hari. Pak. Ya. Insya Allah. Kalau begitu ada yang masih dipertanyakan, kalau tidak ada kita akan akhiri pembelajaran ini. Silakan Cukup. kalau ada yang Pak masih Budi. ditanyakan, ya. Cukup sudah. Cukup? Cukup, Baik. cukup. Kalau cukup, marilah kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan sama-sama membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian Ibu dan Bapak dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan sesi yang lain. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.